Ya, Peggy Setiawan ini mempunyai akun Facebook namanya Peggy Setiawan. Ya. Namanya Peggy Setiawan. Ini akun Facebooknya. Nah, 21 Mei Peggy Setiawan ditangkap dan beberapa hari kemudian, ya, setelah ditangkap, akun Facebook Setiawan ini masih ada. Bahkan setelah ditangkap, setelah tahu bahwa itu Peggy Setiawan, netizen beramai-ramai mencari akun Facebook Setiawan. Kemudian netizen berhasil men-screenshot, memfoto layar postingan-postingan Peggy Setiawan. Setelah ramai, postingan-postingan Peggy Setiawan itu muncul yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan itu berada di luar Cirebon, berada di Bandung. Kemudian Facebook itu hilang, akun Facebook itu. Nah, setelah hilang, saya dalam satu acara di stasiun TV swasta menanyakan kepada penyidik, harus menjawab kenapa akun Facebooknya hilang. Lalu kemudian tidak lama akun Facebook itu muncul lagi. Namun setelah muncul akun Facebook itu, postingan-postingannya sudah tidak ada. Apa saja postingannya? Postingannya adalah 12 Agustus 2016, Peggy Setiawan menulis status Bismillah on the way Bandung. Dia bahkan get tetek. Artinya ini mau ke Bandung nih, Bismillah ya, perjalanan ke Bandung. Sendirian juga berani. Jadi 12 Agustus Peggy Setiawan pergi ke Bandung. Kemudian masih 12 Agustus, alhamdulillah nyampe. Nunggu jemputan lama, bingit. Kan? Nunggu jemputan lama banget. Nah, kemudian 17 Agustus 2016 Peggy Setiawan menulis mengais rezeki di kota orang. Ya, artinya kan di luar, bukan di kota sendiri kan, di kota orang. Nah, kemudian 24 Agustus Peggy Setiawan menuliskan status lupa suasana kampung halaman. Nah, kemudian 1 September Peggy Setiawan menuliskan, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah. Tanda serunya sampai banyak. Ini kejadian itu kan tanggal 27 Agustus 2016. Tanggal 30 Agustus 2016, 3 hari setelah kejadian, polisi itu mendatangi rumah ibu Peggy, mengamankan sepeda motor Peggy Setiawan, motor Suzuki Smash berwarna ungu atau pink, dan membawa motornya Pak Suparman, adiknya ibu, yang tidak ada kaitannya, yang tidak bisa dicurigai sebagai barang bukti ya. Nah, tetapi kemudian motor tersebut dua-duanya belum dibalikin, terutama yang punya Pak Suparman yang dipakai dipinjam oleh polisi ya untuk menyetep, karena motornya Peggy Setiawan ini sudah rusak sebulan yang lalu, nggak bisa jalan sehingga perlu disetep ya Bu. Minjem lah motor buat nyetep, akhirnya dua-duanya dibawa sampai sekarang motor Jupiter itu tidak dibalikin. Ibu bercerita lah, mengabari ke Peggy Setiawan melalui bapaknya bahwa ada polisi mengambil motor dan dituduh membunuh. Oleh karenanya nulis status ini 1 Septembernya Peggy Setiawannya kan, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang memberikan begitu berat loh. Ini setelah dikabari oleh ibu, setelah polisi datang ke rumah kan, 30 Agustus 2016. Jadi jelas postingan ini ya menunjukkan bahwa memang Peggy Setiawan tidak tahu apa-apa dan berada di Bandung. Lalu ada lagi postingan yang lebih penting, yang tidak kalah penting ya. Di sini 10 Desember 2016. Pulang. Karena proyeknya Peggy Setiawan berada di Bandung itu sejak Juli sampai akhir November itu habis. Bahkan menurut keterangan Pak Agus Aceng di sana ya, di Rancakasiat, sangat ingat bahwa Peggy Setiawan, ayahnya bernama Rudi, itu pulang barengan dengan 2 anaknya setelah proyek selesai. Kapan proyek selesai? Proyek selesai adalah akhir November. Makanya ditulis di sini 10 Desember pulang, jadi nyambung. Nah, kemudian ini ya Allah, tiap hari berangkat pagi pulang malam, kagak punya waktu buat dikirim main. Nah, rangkaian-rangkaian seperti ini ya
Kami menilai ini sangat penting, ini menguntungkan Peggy, menguatkan Peggy bahwa pada saat kejadian berada di Bandung, bukan di Cirebon. Tapi postingan-postingan yang bagi kami penting, ini hilang setelah muncul lagi akun Facebooknya. Maka kami menanyakan pada hari kedua tes psikologi, saya tanya kepada Peggy, ini akun Facebook kamu? Saya tunjukin kan, ini akun Facebook kamu. Betul Pak. Kok postingan-postingan kamu hilang? Ya nggak tahu Pak. Kamu masih bisa nggak di penjara di dalam sel untuk mengendalikan posisi? Enggak Pak. Saya tanya, penyidik pernah minta password nggak? Iya Pak, pernah minta. Oh pantas kata saya. Pada saat saya nanya, ada Pak Kanit, Pak Denny Mukhtar itu, karena mau turun ke lift, ya saya tanya dulu. Karena pengacara punya hak untuk bertanya kepada tersangka, kepada kliennya, kan itu. Jadi ada dua dasar. Satu, postingan Facebooknya hilang. Kedua, Peggy Setiawan menjelaskan kepada kami bahwa penyidik pernah meminta password. Atas dasar itu, karena kami menganggap akun Facebook postingan-postingan ini menguatkan alibi Peggy berada di Bandung, sementara dihilangkan, maka ini tidak fair kalau memang dihilangkan oleh penyidik. Kami menduga, ya, kalau memang dilakukan oleh penyidik ini kan namanya mengutak-atik barang bukti yang harus dijaga seharusnya keutuhannya. Oleh karenanya, ya, biar ada kejelasan, biar ada kepastian hukum, kami mencoba mengadukan permasalahan ini ke Propam. Biar ditindaklanjuti, biar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau hasilnya kemudian, oh dikunci saja, ya bagus lah. Kemudian tapi kalau hasilnya, ya kemudian ternyata ada penyalahgunaan wewenang atau benar ada yang menghapus kan, ya berarti tadi menurut Pak Agus yang menerima laporan itu, ya dugaannya penyalahgunaan wewenang kalau memang benar diutak-atik. Kami hanya menduga karena ada proses hukum, ada jalurnya. Kalau kami teriak-teriak saja, maka tidak ada kepastian hukum. Makanya kami adukan ini biar ada kepastian hukum, ya. Jadi ini belum tentu juga, ya. Misalnya penyidik ini, kita makanya kami melaporkan ini biar ada kepastian hukum, ya. Kami hanya menduga karena dasarnya tadi akun Facebooknya postingannya hilang, kemudian menurut Peggy Setiawan penyidik meminta password, maka wajar kami mencurigai, gitu ya. Nah ini tanda terima laporannya. Angkat Pak. Tahan Bang. Boleh Pak ke kanan lagi, kanan tengah-tengah. Mana dulu ini dulu ya. Tahan Bang. Ya, ganti sini. Sini ya. Sudah. Siap. Jadi kami minta kepada Bapak Kapolri dalam hal ini Kadipropam Polri agar segera menindaklanjuti pengaduan kami karena ini sudah ramai, sudah viral ya. Biar ada kepastian hukum demi menjaga kinerja proses penegakan hukum yang saat ini dilakukan oleh Direskrim Polda Jawa Barat. Tadi Pak Agus selaku SPK penerima pengaduan ini nanti dalam 20 hari akan dihubungi, akan diberitahukan SP3D, surat perkembangan penanganan Dumas. Ya. Jadi ini namanya Dumas. Jadi dalam waktu 20 hari. Itu. Jadi kami berharap ya dengan diadukannya mengenai postingan Peggy Setiawan yang hilang ini ya, maka akan ada kejelasan. Intinya gini, harus fair lah. Kalau memang adanya seperti ini, bukti-bukti ini ya biarkan harus fair. Kalau memang harus sampai ke pengadilan, biarlah nanti hakim yang menentukan. Biar hakim yang memutuskan. Apakah dengan postingan Peggy Setiawan ini menguatkan Peggy berada di Bandung kan? Itu. Tapi yang jelas
Kami sangat yakin kenapa kami harus melaporkan. Karena DPO-nya itu Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Dari putusan pengadilan pun, pengadilan atas nama 8 terpidana yang sudah divonis 8 tahun yang 7 seumur hidup, jelas putusan pengadilannya tidak ada menyebut nama Peggy Setiawan yang adalah Peggy alias Peron. Kendaraan yang disitanya pun dalam putusan pengadilan yang dijadikan barang bukti, 11 pelaku yang 8 divonis, 3-nya DPO Andi, Dani dan Peggy alias Peron. Kendaraannya ada 7 sepeda motor, tidak ada menggunakan motor Suzuki Smash. Peggy alias Peron di situ perannya menggunakan motor Vario warna hitam. Ibu, Peggy punya motor Vario warna hitam nggak, Honda? Enggak. Ibu, Honda Suzuki Smash yang disita pada saat 30 Agustus 2016 itu sudah lama rusak ya? Ya, udah sebulan lebih rusak. Iya. Ibu pada saat polisi datang menanyakan ke ibu, ya, Peggy Setiawan berada di mana, Peggy? Ibu jawab ya, di mana? Ya, ada di Bandung. Di Bandung, kerja. Kalau yakin dari dulu, kenapa tidak ditangkap gitu loh? Penyidik itu pinter-pinter, penyidik Indonesia itu. Penyidik Polri itu pinter-pinter, kenapa nggak ditangkap? Bila udah rame, sekarang kekejar-kejar dengan keramaian ini. Oke, silakan ada pertanyaan. Pak, katanya juga akan ke KPK. Iya. Hari ini nanti jam 12 ya, kami ke KPK. Ke KPK ini kaitannya dengan karena menjelang sidang pra peradilan Peggy Setiawan, kami hanya antisipasi saja agar KPK mengawasi, memonitor aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses pra peradilan Peggy Setiawan nanti. Itu. Ya, rekan-rekan paham lah udah. KMA juga. Nah, ke MA karena di Mahkamah Agung ada kewenangan dari unit ya Mahkamah Agung namanya Bawas, Badan Pengawasan Hakim ya di Mahkamah Agung. Maka kami minta ke Ketua Mahkamah Agung nanti jam 14 siang ini agar mengawasi jalannya persidangan pra peradilan. Supaya ini upaya kami. Karena kami yakin klien kami ini tidak terlibat dalam pembunuhan Vina Eki, sehingga kami memerlukan pengawas-pengawas ya yang memang mempunyai otoritas untuk mengawasi semua. Upaya kami semua lakukan. Kalau kami sudah melakukan upaya semua, kemudian masih tetap, ya sudah berarti kami lihat nanti kami bela nanti di perkara, di pokok perkara pemeriksaan atau sidang di pokok perkara Peggy nanti kan. Kalau ternyata di prapidnya itu kemudian sudah diawasi masih saja ditolak kan gitu. Nah, tapi kami yakin sebenarnya, makanya karena kami yakin kami memerlukan bantuan institusi yang mengawasi itu. Itu aja sebenarnya. Tidak ada kami mencurigai atau menemukan, enggak ada. Cuma kami antisipasi saja. Itu. Ibunya Bang. Ya, silakan. Ya, kalau menurut tim kami memang ini tidak ada ketransparansian dari penyidik. Ya, makanya kan kinerja Polri itu kan sekarang sedang menurun kalau di mata masyarakat karena kasus viral ini. Makanya untuk itu kami berharap kalau memang buktinya lemah ya tolong Peggy segera dibebaskan, karena memang kita sebagai tim kuasa hukum juga yakin bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Kalau memang itu adalah motifnya pembunuhan berencana, tentunya haruslah mereka saling kenal. Tapi Peggy Setiawan tidak mengenal Vina maupun Eki. Dari situlah alibi kita. Dan kemudian juga pada saat tanggal 27 Agustus 2016 Peggy Setiawan itu memang sedang berada di Bandung, dan itu pun dibuktikan dengan postingan-postingan dan juga saksi alibi yang memang sudah kita kemukakan kepada media. Ibu, menurut Ibu ini tampak buru-buru nggak sih polisi mengingat ini kan berkas Peggy? Iya betul, sementara. memang terburu-buru. Padahal sih kita melihatnya itu bukti-bukti sangat lemah gitu dari pihak kepolisian. Kan tahu sendiri waktu di press release itu kan buktinya adalah cuma KTP, ijazah gitu, tidak ada bukti yang terkait pada pembunuhan seperti itu. Makanya tolong bebaskan Peggy Setiawan ini karena memang dia bukan Peggy alias Peron seperti apa yang tertera dalam DPO putusan inkrah. Karena yang di dalam DPO putusan inkrah itu kan alamatnya saja sudah berbeda.
di Banjarwangunan. Sementara Peggy Setiawan ini, klien kami ini ada di Kepongpongan dan umurnya pun ya jauh berbeda dengan DPO seperti itu, dengan ciri-ciri pun ya berbeda. Makanya tolong pihak kepolisian kalau memang bukti-bukti lemah ya akui saja dan bebaskan Peggy Setiawan klien kami tersebut. Harapannya terhadap Kapolri gimana nih Bu? Karena kan pasti ada Kapolri harus Kapolri harus segera menindak tegas kepada oknum-oknum memang yang terlibat atau adanya rekayasa di dalam kasus Peggy, kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Ibu mungkin tanggapannya terkait dengan 18 saksi yang memerankan Peggy. Dan beberapa saksi itu kan sudah ada yang mencabut BAP-nya karena memang adanya rekayasa dari awal. Dari 3 saksi fakta yang kita tahu yaitu Aep, Dede dan juga Liga Akbar, itu Aep dan Dede kita ragukan karena memang dia tidak hadir di persidangan, hanya dibacakan saja kesaksiannya. Dan Liga Akbar kemarin sudah mencabut BAP-nya di putusan Inka itu karena dia tidak tahu menahu sebenarnya tentang masalah ini. Berarti kan memang ini benar-benar ada rekayasa, apalagi dengan 2 DPO yang dihilangkan, itu Dani dan Andi. Kemudian ini kan ada apa gitu, benar-benar rekayasa. Kalau memang 2 DPO itu fiktif ya berarti Peggy pun fiktif kalau menurut tim kita. Dan memang Peggy Setiawan yang klien kita itu memang bukan pelakunya karena dari ciri-ciri DPO pun berbeda faktanya. Untuk kondisi Peggy sendiri, Bang, Ya, kondisi Peggy saat ini baik-baik saja, tidak mengalami tekanan Mudah-mudahan. atau penganiayaan yang diceritakan oleh terpidana yang terdahulu, karena sekarang saat ketangkep juga sudah viral kan, sudah rame. Jadi ya mana berani lah ya, kalau memang dulu itu terjadi. Kalau sekarang mana berani, dikawal rekan-rekan media juga kan, selalu update perkembangannya. Baik-baik saja, hanya kelihatan lebih kurus saja daripada yang pertama kali ditampilkan saat konferensi pers Polda Jawa Barat itu aja. Pak, kemarin itu Kadif Humas Polri bilang bahwa dalam kasus Peggy Setiawan ini ada indikasi ayahnya terlibat dalam menyembunyikan dengan adanya keterangan mengganti nama kan gitu. Urusan rumah Nah tangga. itu bagaimana, dan itu kan bisa Kadif Klarifikasi ya. lembaran baru gitu ya, membuka kemungkinan lembaran baru kasus terkait dengan dugaan terorisme Peggy. Gimana? Ya, jadi ya itu silakan penyidik ya. Penyidik itu kan mencari alat bukti yang menguatkan agar Peggy Setiawan yang sudah ditetapkan tersangka itu memang banyak bukti petunjuk atau bukti-bukti lainnya kan. Silakan saja nanti dibuktikan di pengadilan kan. Yang jelas pertama, yang paling mendasar adalah ya, tidak bisa orang dikatakan menyembunyikan. Kalau kami masih meyakini ini kan bukan DPO-nya gitu, Peggy Elias Peron ini Peggy Setiawan orang yang berbeda, kan begitu. Nah jadi mau yang dilakukan ayahnya itu ya, kalau memang benar juga tidak bisa dikatakan menyembunyikan. Silakan pidananya apa, buktikan aja dulu Peggy Setiawannya pelaku atau bukan. Kalau Peggy Setiawannya bukan pelaku, mau apa? Masih nggak pakai otak. Terkait dengan Ya. pergantian nama, Nah pergantian nama itu memang nama gaulnya Robi. Robi Setiawan. Iya, dan nama adiknya itu Robi Setiawan. Memang nama gaul kalau menurut keterangan adiknya juga ya di sana. Tetapi tidak ada hubungannya, dan sejak sebelum 2016, sebelum kejadian itu juga memang nama gaulnya Robi kalau menurut informasi dari keluarga ya. Jadi tidak ada itu hubungannya, itu sangat gini. Dangkal ya kalau kemudian gara-gara ganti nama lalu dicurigai kan. Pokoknya dulu nih, ini yang paling penting, penyidik dalam putusan pengadilan ya yang sudah berkekuatan hukum tetap atas nama 8 terpidana tidak pernah menggali motif. Padahal yang namanya pembunuhan berencana itu digali motifnya. Tidak ada orang tiba-tiba datang nggak kenal kemudian membunuh, itu tidak ada. Apalagi pembunuhan berencana. Merencanakannya kan sejak kapan? Bagaimana merencanakannya? Apa motifnya? Apa sakit hatinya? Tidak ada di putusan pengadilan. Makanya Pak Arianto semalam dalam salah satu acara di iNews mengakui itu janggal. Dari penyidikan, penuntutan sampai putusan janggal dengan bukti, dengan dakwaan seminim itu. Tapi karena udah diputus, ya kita hormati kan begitu. Nah kali ini, nanti dulu kalau mau asal-asal aja putus. Dibela sama tim hukum,
dipantau sama media kan. 18 saksi yang tadi memberatkan, ya silakan saja, itu kan penyidik tadi mengumpulkan alat bukti yang menguatkan atas sangkaannya. Tapi di pengadilan jangan coba-coba. Saya akan cecar itu satu persatu. Dari mana memberatkannya? Pak, coba boleh konfirmasi lagi Pak yang kemarin yang sempat disampaikan. Itu polisi juga bilang bahwa pada saat mengaku kepada ibu kos ayahnya Peggy itu bilang bahwa itu bukan anaknya tapi keponakannya itu, apakah ada klarifikasi? Ya itu urusan internal keluarga ya. Jadi itu urusan internal keluarga, karena ya nggak apa-apa lah dibuka sedikit, karena bapaknya Peggy juga di sana kan ada perempuan lain ya. Ya jadi mungkin ya supaya untuk menutupi, ya memang udah sampaikan juga kan nama Polda kan, emang seperti itu kan. Ya memang faktanya itu memang ada istri lain kan. Jadi mungkin untuk itu. Tapi kan tidak ada ya dengan kaitannya dengan menyembunyikan Peggy, tidak ada kaitannya dengan Peggy melakukan tindak pidana, tidak ada. Kan saya bilang pelakunya saja belum tentu itu Peggy Setiawan. Sehingga tindak tanduknya yang dilakukan tidak bisa dikatakan melakukan tindak pidana. Masa nggak cerdas? Itu kan, buktikan dulu dong di pengadilan nanti kan. Istrinya yang dirugikan gitu, harusnya yang bergerak itu yang melaporkan itulah istrinya, ibunya Peggy, karena memang yang dirugikan dengan Pak Rudi mengatakan bahwa dia masih single kepada istri keduanya, ya itu kan harusnya yang melaporkan Ibu Kartini, karena ini kan deliknya aduan. Kalau polisi kan nggak ada urusannya dengan itu, nggak ada urusannya dengan masalah keluarga. Yang dirugikan dalam masalah keluarga dan dengan menyembunyikan Pak Rudi status pernikahannya dengan Ibu Kartini, ya dirugikan kan Ibu Kartini. Jadi Ya. harusnya ya Ibu Kartini dong yang lapor. Tidak ada orang lain yang bisa melaporkan temuan-temuan itu kecuali istrinya Betul. Pak Rudi. Istrinya Pak Rudi, orang sama-sama lagi berjuang bagaimana anaknya ini yang tidak melakukan kemudian ditangkap, ingin bisa bebas ya Bu. Mana ada lah inisiatif untuk melaporkannya Bu. Justru sama-sama berjuang bagaimana anaknya ini bisa bebas dari sangkaan. Itu ya, jadi kembali harusnya penyidik itu ya sejak awal itu menggali motif. Apa nih motivasinya? Kalau pembunuhan berencana itu pasti ada dendam. Apalagi melihat dari visum, dari autopsi, luka-lukanya ini kan banyak. Artinya kalau banyak itu kan sedemikian rupa ya, saya berdasarkan fakta visum et repertum ya. Nah berarti orang itu dendam. Kalau dendam itu punya masalah. Kalau punya masalah itu berarti saling kenal. Kenapa nggak digali itu gitu loh, waktu putusan pengadilan yang lama? Kenapa langsung saja begitu ada informasi dari AF ya, kemudian diamankan 8 orang, nah kemudian ujuk-ujuk langsung jadi tersangka dan diadili kan. Belakangan muncul Liga Akbar, kesaksiannya juga mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana. Oleh karenanya tadi ya kami sepakat meminta kepada Bapak Kapolri ya agar ini terungkap jelas, masyarakat Indonesia juga menanti Pak Rudiana yang saat ini diperiksa Propam, Bapak Kapolri segera mengumumkan status hukum Rudiana. Apa hasil pemeriksaannya? Tidak mengurangi empati saya bahwa anaknya menjadi korban, tetapi proses hukum juga karena sudah muncul. Bapak Kapolri harus segera mengupdate, mengumumkan apa status hukum Pak Rudiana. Itu ya.